Halo teman-teman semua, perkenalkan kami relawan Teras Cerdas Batch 7. Video ini menceritakan perjalanan kami yang penuh dengan asa dan usaha. Ini dia videonya. Sejak awal batch ini dimulai, kami semua memiliki harapan besar untuk bisa berbagi ilmu bermanfaat dengan cara yang kami percaya akan selalu terkenang baik untuk para pengurus, pengajar, terutama adik-adik didik kami. Teras Cerdas sendiri merupakan sanggar pendidikan alternatif yang diselenggarakan di Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Semua pengajarnya adalah relawan dengan latar belakang yang cukup beragam. Dari ada yang baru lulus SMA nih, sampai yang udah kerja loh. Nah, setiap akhir pekan kami menyelenggarakan wahana bermain dan belajar secara gratis untuk anak-anak marginal. Pada batch ini nih, kami melakukan asesmen kebutuhan anak-anak. Dan, lahirlah dua mata saya, bukan dua mata saya, tapi dua program baru, yaitu ada program literasi dan program numerasi. Menjadi relawan, sejatinya kita tidak hanya berkontribusi, tapi juga menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Sebagai relawan di Teras Cerdas, kita mendapatkan lebih dari itu semua. Mengisi akhir pekan bersama dengan wajah-wajah ceria, berbaur dengan masyarakat, dan juga bekerja sama untuk menciptakan ruang ramah anak. Sebagai relawan di Teras Cerdas merupakan salah satu ungkapan syukur kami karena bisa mengakses pendidikan. Kami percaya mendidik merupakan salah satu tugas dari orang terdidik, dan semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pertama kali datang ke Kampung Tengah, kami berkunjung ke rumah murid sekaligus mengobrol dengan wali muridnya. Adik-adik juga membawa kami berkeliling di daerah sana. Satu hal yang saya amati adalah sebagian besar orang tua mereka bekerja sebagai buruh pengupas bawang. Ini pengalaman baru bagi saya menyaksikan langsung lingkungan padat penduduk di tengah kemegahan kota Jakarta. Setelah melihat lingkungan sekitar Teras Cerdas, kami mengikuti pelatihan pengajar agar bisa secara maksimal menjadi teman belajar mereka. Pelatihan itu seru banget karena materi yang disampaikan itu sangat menyenangkan sehingga mudah dipahami oleh kami. Nah, momen yang paling berkesan di hari itu adalah kita ngelewat bareng-bareng. Ini bikin para relawan itu menjadi akrab satu sama lain. Keakraban kami tidak hanya sampai di situ. Habis pelatihan, kami kumpul untuk team building. Amazing gas di Taman Mini Seharian, ngobrol bareng, jalan bareng, sampai capek juga bareng. Dari yang awalnya jauh, jadi nempel terus. Keakraban ini membuat kami semakin kompak dan siap untuk mulai kelas. Saat mendampingi kelas numerasi, saya jadi mengeksplor banyak media pembelajaran. Gimana caranya membuat kelas matematika yang asik dan gak kaku. Intinya bermain sambil belajar gitu. Saya juga belajar agar lebih kreatif dalam memanfaatkan barang bekas untuk diolah menjadi media pembelajaran. Proses pembelajaran kelas numerasi disesuaikan dengan kemampuan anak. Setiap ada kemajuan, anak-anak ini bisa naik level berikutnya. Terdapat dua kelompok yang pernah aku dampingi, yaitu level 7 dan kelompok PAUD. Kegiatan numerasi tidak selalu serius tentang hitungan angka-angka saja, tapi kami juga melatih keterampilan mereka dengan cara bernyanyi dan menari. Dan anak-anak sangat antusias ketika mengikuti pelajaran yang diberikan. Jadi pada awal ngajar tuh saya kebagian tiket di kelas literasi. Nah, H-3 sebelum ngajar tuh benar-benar deg-degan banget karena mungkin pertama kali ngajar juga, jadinya bingung harus ngapain dan kepikiran juga tanggung jawabnya nanti di kelas gimana. Nah, biar lebih siap lagi, saya akhirnya ngeriset tuh gimana caranya biar jadi guru yang baik untuk anak-anak di Teras Cerdas dan gimana caranya biar belajarnya tuh nggak ngebosenin kayak gitu, karena takut garing juga pas selama belajar. Namun perasaan bingung, deg-degan, capek bisa terbayar pas lihat anak-anak semangat belajar. Sepulang dari TC pun aku langsung mikirin pertemuan berikutnya mau ngajar dengan metode apa, media apa, dan lain-lain. Tapi sayangnya corona datang memisahkan kita. Pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan sekolah beralih menjadi daring. Teras Cerdas terpaksa meniadakan kegiatan untuk sementara. Setelah seminggu, kondisi belum juga membaik.
dan jumlah COVID juga meningkat. Hasil wawancara ke wali murid Teras Cerdas, akhirnya kami mengadakan pendampingan online. Kami juga memberikan beasiswa online berupa kuota internet dan paket berlangganan ruang guru untuk mereka. Iya, kelas kami berubah. Gak lagi setiap akhir pekan, tapi jadi setiap hari via WhatsApp group secara bergantian. Kukira tadinya belajar via WhatsApp group itu akan mudah, cukup 1-2 jam setiap harinya. Tapi ternyata enggak. Di kelasku ada Saskia, anak yang selalu punya banyak pertanyaan dan selalu rajin belajar. Gak peduli udah jam 10 malam. Tapi terinspirasi dari Saskia, aku pun jadi terpacu untuk belajar. Mempelajari lagi materi-materi sekolah yang udah lama aku lupa, dan belajar lagi bagaimana caranya untuk manajemen waktu, biar Teras Cerdas dan pekerjaan tetap bisa berjalan secara beriringan. Perubahan terjadi begitu cepat. Bisa dibilang, gak ada yang siap akan perubahan ini. Pendampingan online memberikan tantangan tersendiri, baik bagi siswa, orang tua, maupun kami, relawan pengajar. Akses akan infrastruktur digital, seperti ketersediaan smartphone, kuota, dan sinyal, menjadi masalah utama yang kami hadapi selama pendampingan. Tak hanya itu, pendampingan ini juga menuntut komitmen, baik dari siswa maupun relawan pengajar. Sayang sekali, metode pendampingan online yang sudah kami usahakan ternyata kurang berjalan efektif di beberapa kelas. Akhirnya, kami mengupayakan ide lain. Usaha ini membawa kami berkolaborasi dengan beberapa institusi yang juga memiliki misi kebaikan di bidang pendidikan. Kerjasama yang dilakukan untuk memberikan alternatif kegiatan, yaitu dengan cara membagikan paket belajar yang sudah disesuaikan dengan usia serta minat dan bakat yang dimiliki adik-adik Teras Cerdas. Setelah sekian lama nggak ketemu sama adik-adik Teras Cerdas, akhirnya beberapa dari kami berkesempatan datang ke Kampung Tengah untuk membagikan paket belajar dari donatur. Selama proses pembagian paket belajar ini, pastinya baik kami maupun adik-adik Teras Cerdas sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Kita wajib cuci tangan, pakai masker, juga jaga jarak pastinya. Senang sekali pas lihat kiriman video dari adik-adik saat menggunakan perlengkapan pembelajaran yang diberikan. Kami harap paket belajar ini bisa meningkatkan prestasi adik-adik di bidang akademis dan terus berkreasi mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Bisa berdiam diri di rumah selama pandemi tanpa harus memikirkan besok makan apa, merupakan keistimewaan yang gak semua orang bisa rasakan. Bagi buruh harian lepas yang menggantungkan kehidupannya pada pendapatan harian, pandemik ini seperti mimpi buruk bagi mereka. Begitu pula yang dirasakan oleh sebagian besar orang tua murid Teras Cerdas, yang mayoritas mereka sebagai buruh harian lepas di Pasar Induk Kramat Jati. Alhamdulillah, banyak orang-orang baik yang mau membagikan sembako kepada keluarga murid. Bagi saya yang volunteer yang terjun langsung ke lapangan, saya merasa bersyukur karena telah melihat wajah sumringah mereka ketika menerima bantuan sembako itu. Sedih ketika mendengar ibu-ibu Kampung Tengah kehilangan penghasilan. Dari yang awalnya bisa mendapatkan 50.000 per hari, menjadi 8 hingga 10.000 saja sejak pandemi. Aku yang di rumah aja bisa makan dan tidur dengan nyenyak, rasanya egois sekali jika hanya berdiam diri. Dengan bantuan dari banyak orang baik, akhirnya terciptalah UKM Indukukis, wadah bagi ibu-ibu Kampung Tengah yang memiliki potensi membuat kue kering. Mereka bisa menemukan kembali semangat dan berdikari. Ibu-ibu ini mengajarkan kami untuk tidak pernah menyerah pada keadaan, selalu bersyukur dan bersama-sama menghadapi ini semua. Satu kata yang dapat menggambarkan Indukukis adalah bangga. Bangga menjadi bagian di dalamnya. Bangga karena dapat belajar dan bertumbuh bersama ibu-ibu hebat di Kampung Tengah. Bangga karena keterbatasan tidak membuat kami dan para ibu-ibu lelah mencari alternatif terbaik. Bangga karena mau terus meningkatkan kualitas dari UKM ini. Dan bangga karena para ibu-ibu selalu semangat mengobarkan apinya, walaupun pada saat ini, bagi sebagian orang, api itu kian redup. Nah, itulah sekilas tentang kegiatan kami.
kita juga nggak nyangka sih di tahun ini kita kena pandemi gitu, di tahun 2020 ini. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Dan itulah kita memang harus belajar untuk menghadapi kondisi apapun. Dan gue ingat banget Teras Cerdas itu sudah menyiapkan semuanya dengan baik dan keren kayak gitu. Dan akhirnya harus berhadapan dengan pandemi. Oleh karena itu sebenarnya kita sama-sama belajar sih sekarang bahwa ya semuanya butuh penyesuaian kayak gitu, semua butuh mengadaptasi dan kita harus tetap terus berinovasi. Oleh karena itu ya kita akhirnya memahami bahwa itulah proses belajar dan itulah yang diperjuangkan oleh Teras Cerdas. Teras Cerdas, petak ruang seluas Nah, itu dia pengalaman kami selama mengikuti kegiatan di Teras Cerdas Batch 7. Jangan lupa daftarkan dirimu untuk menjadi relawan Teras Cerdas pada batch berikutnya. Ini lagi aku mau mengingatkan untuk teman-teman semua yang mau ikut kegiatan Teras Cerdas seru-seruan bareng kita dan adik-adik, yuk segera bergabung di Teras Cerdas Batch 8. Kami tunggu ya.